Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, malam, atau siang semuanya Bapak, Ibu, atau dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nirul Farid dengan NPM 250201024. Saya berasal dari Universitas Aisyah Pringsewu. Sebelumnya saya ingin berklarifikasi, mohon maaf pada Ibu dosen. Saya tidak bisa menampilkan live live voice atau mungkin voice recorder atau mungkin menampilkan muka saya saat menjelaskan, dikarenakan kamera saya error ya Bu ya, gara-gara kemarin kayaknya laptop ketidihan ya Bu ya pas saya tidur. Jadi saya mohon maaf sekali. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan materi SQL lanjutan dan manajemen database yang meliputi ada join, subquery, fungsi agregat, view, index trigger, transaksi archive, dan deadlock. Di sebelum itu saya ingin berklarifikasi terlebih dahulu bahwasanya saya telah membuat yaitu ada aplikasi ada DB Bank yang akan menjelaskan dari nantinya logging deadlock dalam bekerja database-nya, dan juga saya sudah bikin penjualan DB sebagai contoh yang dimana menggunakan ini akan menjelaskan dari join, subquery, fungsi agregat dan view, dan indeksnya, dan juga triggernya. Untuk transaksi archive, locking, dan deadlock itu saya menggunakan DB-Bank. Jadi di slide pertama ini slide yang ini ya, di slide ini dijelaskan tujuan pembelajaran itu mempelajari materi ini kita diharapkan mampu menggunakan join dan fungsi agregat, dan juga memahami transaksi database itu apa, membuat view, index, dan trigger itu apa juga, dan memahami konsep archive serta mengetahui bagaimana locking dan deadlocknya bekerja dalam database-nya. Materi ini penting karena hampir semua aplikasi modern menggunakan database untuk menyimpan data. Selanjutnya kita langsung ke materi saja. Di sini sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu ya, materi pertama itu adalah tentang join. Join digunakan untuk menggabungkan data dari dua atau tabel yang saling berhubungan. Misalnya kita memiliki tabel customer dan orders kayak ini ya teman-teman ya semuanya. Kita memiliki dua tabel. Kita ada tabel customer di sini yang dimana isinya ada 20 data. Ini ada 20 data customer, dan juga ada tabel yang dimana tabel order. Ini tabel ordernya, ini adalah keterangan ada 20 data order di sini, dan juga ada total amount-nya di sini. Ya, di situ. Kalau ingin mengetahui pelanggan mana yang mengetahui pemesanan join, maka kita harus menggunakan join. Ada 3 jenis join yang dibahas. Itu ada inner join, ada left join, dan juga ada right join. Kemudian langsung ke subquery-nya. Jadi subquery itu merupakan query yang berada di dalam query lain ya teman-teman ya. Dan ini adalah inputnya. Untuk outputnya kira-kira siapa ya? Ya, outputnya itu Andi. Jadi kesimpulan dari yang mencari kita tadi kan seperti yang dijelaskan di sini ya, bahwasannya untuk contoh pertama itu customer dengan total budget terbesar. Fungsi agregat itu digunakan untuk mengolah banyak data menjadi satu nilai. Itu fungsi yang sering digunakan. Adalah itu ada berapa fungsi nih? Ada count, itu untuk menghitung jumlah data nih teman-teman. Dan untuk sum itu menjumlahkan nilai, sedangkan aggregate untuk menghitungkan rata-rata. Untuk max itu nilai terbesarnya, sedangkan min nilai terkecil. Kita akan praktek satu-satu. Jadi untuk menghitung jumlah data, kita menggunakan tadi seperti keterangan itu menggunakan count. Jangan lupa untuk menggunakan slide count from order. Ini kita harus menggunakan ini untuk mencari untuk menghitung jumlah datanya. Kita praktikkan saja. Jadi kita akan menghitung jumlah datanya. Untuk menghitung jumlah datanya itu adalah count-nya itu adalah 20. Jadi seperti tadi saya jelaskan di awal, itu data customer. Jadi data itu diambil dari data customer, itu ada 20. Dan untuk mencari total penjualannya itu menggunakan kita adalah select sum
total amount from order, itu adalah total penjualannya. Bentar ya, kita cari dulu ya semuanya. Ini dalam saya total penjualannya ada berapa? Bentar. Ini untuk saya total penjualannya itu ada 50.000. Terus sini bentar. 1 2 3 50.900.000. Itu total amount-nya. Jadi tampilan outputnya itu seperti ini ya semuanya. Dan selanjutnya next kita untuk mencari rata-rata transaksinya. Untuk rata-rata transaksinya kita menggunakan AVG, itu adalah total amount from order. Jadi kalian tuh bisa coba di rumah ya, simple sebenarnya untuk belajar database ini dari yang dijelaskan oleh dosen saya. Jadi ini ya, kita langsung aja semuanya. Nah, untuk total AVG total amount-nya itu adalah munculnya segini nih semuanya. Jadi gitu. Dan untuk nilai tertinggi, untuk nilai tertinggi dan terendahnya itu adalah select next. Kita menggunakan ini untuk mencari nilai tertinggi dan terendahnya pastinya. Jadi kita langsung aja di SQL seperti biasa, kita menggunakan SQL ya semuanya. Oke, ini langsung bisa. Nah, ini adalah total tertinggi, nilai tertingginya itu adalah 5 juta, dan total paling kecilnya itu 1.300.000 ya semuanya. Dan untuk selanjutnya kita adalah group by, itu digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu ya semuanya. Jadi group by itu digunakan untuk mengelompokkan data. Misalnya kita ingin mengetahui total belanja setiap pelanggan, dan juga setelah dikelompokkan kita dapat menggunakan having. Having itu berfungsi menyaring hasil setelah proses group by selesai. Perbedaannya dengan where adalah itu where menyaringkan data sebelum dikelompokkan, having dengan having menyaring data setelah dikelompokkan. Jadi urutannya prosesnya itu kayak where, group by, kemudian having. Itu urutannya yang benar. Jadi kita mau coba dulu mungkin. Oke, kita akan mencoba group by-nya. Digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu. Misalnya mengelompokkan data ya. Bentar ya. Jadi di sini kita udah langsung ada ya semuanya. Select from, ada from, group by-nya. Jadi kita tuh ngambil ya. Jadi select-nya itu customer ID ya, dan sum itu kita total amount-nya, from-nya itu dari order. Jadi kita ngambil dari order sini. Dan group by-nya itu dari customer ID. Kita langsung cek aja ya. Jadi untuk outputnya itu ini teman-teman. Nah, jadi outputnya itu udah lengkap dari semuanya. Ya, ada customer ID, sum-nya ada, semuanya ada. Dan next selanjutnya kita mencari having-nya. Digunakan untuk memfilter hasil setelah proses group by. Ini untuk memfilternya teman-teman. Jadi kita langsung gunakan saja codingannya di SQL. Ini kita di sini ya teman-teman. Oke, kita langsung aja. Nah, ini adalah yang udah di ini ya, yang udah di filter hasil setelah proses group by-nya. Ini adalah hasil yang ada di filternya. Jadi perbedaannya terlihat ya dari antara dari group by dan kemudian having. Jadi jangan lupa urutannya ada, prosesnya itu ada where, group by, kemudian having. Dan next selanjutnya kita akan belajar gimana perbandingan dengan where contoh kombinasi. Nah, jadi reporting query itu digunakan untuk membuat laporan dari database. Contohnya laporan total belanja setiap customer, terus juga laporan produk yang paling laris, dan laporan penjualan setiap bulan. Laporan seperti ini sering digunakan ya semuanya oleh pemilik usaha untuk mengambil keputusan bisnis berdasarkan data penjualan.
contoh kombinasinya tuh kayak gini. Jadi urutan proses itu where itu filter data awal, sedangkan group by untuk kelompokan, having filter hasil kelompok. Nah, jadi kayak gitu ya. Ini untuk query reportingnya. Contoh pertama itu contoh laporan penjualan per customer. Ini adalah contoh kedua laporan produk terlarisnya untuk mengetahui, dan laporan tiga itu laporan penjualan per bulan. Kita mungkin ingin tahu ya. Jadi kita akan cari laporan penjualan per customernya. Jadi kita langsung untuk mencarinya. Yap, ini adalah outputnya. Jadi di sini kita sudah tahu ya semuanya dari yang penjelasan dari select sum from amount as belanja from itu untuk mencari laporan penjualan per customernya. Ini laporan penjualannya, kodenya. Jadi kalian mungkin bisa ya, dan ini juga outputnya ini adalah laporan produk terlaris untuk penjualan per bulannya. Tuh adalah bulan pertama totalnya belanjanya sini, bulan kedua totalnya sekian, bulan ketiga totalnya sekian. Oke, jadi semua itu adalah view index trigger optimasi query. Itu bagian satu, view fitur table. Bagian 3 fitur penting itu ada view, ada ini kita menjelaskan 3 fitur penting. Yang pertama ada view. View itu adalah table virtual yang berasal dari hasil query, dan juga indeks, ada indeks ya. Itu indeks digunakan untuk mempercepat pencarian data. Ini bagian paling trigger. Trigger adalah perintah otomatis yang dijalankan saat terjadi insert, update, atau delete. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian transaksi, achieve, locking, dan deadlock. Ini penting banget ya. Jadi mungkin saya akan menampilkan gambaran di PBank-nya. Nah, saya di sini ada 3 contoh transaksi ya semuanya. Saya menggunakan ada Andi, Budi, dan Citra. Ini menjelaskan tentang transaksi. Jadi di sini semuanya transaksi adalah kumpulan perintah SQL yang dijalankan sebagai satu kesatuan. Jika semua proses berhasil, maka digunakan commit. Namun jika ada satu proses yang gagal, maka digunakan rollback sehingga semua perubahan dibatalkan. Nah, jadi data yang ini sudah proses di wire kedua, maka kita akan melihat dari rekeningnya. Tadi kan si Andi itu. Jadi di sini akan berkurang 50.000 data Andi. Jadi dari tadi 150.000 jadi 100.000. Dan sedangkan untuk data si Budi dia bertambah 50.000. Yang tadi 20 juta menjadi 20 juta saja, jadi 20.050.000. Itu datanya dari si Budi, perintah ya. Jadi saya akan menjelaskan dulu ya perintah dasar transaksinya. Nah, di sini ada selanjutnya konsep ACID ya. ACID itu merupakan prinsip yang menjamin transaksi database berjalan dengan benar. Ada 4 prinsip semuanya. Ada automaki atau apa? Ini ada automacity, proses harus berhasil atau semuanya dibatalkan. Ini. Jadi auto committee itu berarti semua proses harus berhasil atau semuanya dibatalkan. Sedangkan consistency itu berarti data harus tetap valid sesuai aturan. Ini consequently, tetap valid sesuai aturan. Sedangkan isolation atau isolasi berarti transaksi yang berjalan bersamaan tidak saling mengganggu. Sedangkan durability itu data sudah commit akan tetap aman. Konsep itu sangat penting karena menjaga keamanan dan keandalan database-nya. Saya menjelaskan. Jadi ilustrasi ACID itu adalah misalnya kita transfer nih 1 juta. Atau automaticity-nya itu jika gagal uang tidak hilang. Jadi kalau consistency itu total saldonya tetap benar. Dan juga isolasinya tidak terganggu transaksi lain, durability transaksi data tidak hilang. Menjadi rollback ya semuanya. Jadi kayak contoh transaksinya adalah kayak pada saat check out di e-commerce. Jadi ketika pelanggan membeli barang, stok barang dikurangi, pesanan disimpan, kemudian transaksi yang dikomit. Namun jika proses penyimpanannya pesanan gagal, maka dilakukan rollback sehingga stok barang tidak ikut berkurang. Dengan cara ini data stok tetap akurat. Nah, jadi
Ini adalah transaksinya ya. Update produk set stock where ID 10, insert into pesanan user ID, value-nya 1,10. Jika gagal terjadi robek, stok tidak berkurang jika pesanan gagal. Jadi itulah ya, ini kurang lebihnya seperti itu untuk checkout. Jadi dia itu yang seperti saya jelaskan tadi, jika gagal akan jadi robek. Selanjutnya kita langsung ke locking ya. Selanjutnya kita ke locking. Tapi sebelum kita melakukan ya, locking itu merupakan mekanisme mengunci data sementara agar tidak diubah secara bersamaan oleh transaksi lain. Jadi kayak ada mekanisme itu mengunci data sementara agar tidak diubah secara bersamaan oleh beberapa transaksi, sehingga jaga konsisten dan integritas data semuanya ya. Oke, tujuannya itu adalah menjaga konsisten data. Ada dua jenis locking semuanya. Itu ada share lock digunakan sehingga membaca data, dan juga sedangkan exclusive lock digunakan ketika mengubah data. Jika ada transaksi lain yang ingin mengubah data yang sama, maka transaksi tersebut harus menunggu hingga lock dilepas. Selanjutnya kita mengenal jenis-jenis locking, yang itu ada share lock nih yang tadi saya bilangkan. Ini contoh SQL nya, itu ada contoh select from rekening where ID 1. Ada exclusive lock atau white lock, itu contoh update rekening set saldo minus ID. Selanjutnya kita mengenal ya masalah itu tanpa locking ya. Kalau misalnya kita tanpa locking itu ada dirty read, membaca data yang belum commit, transaksi lain, ada juga non repeated read, data perubahan saat dibaca ulang, transaksi yang sama, phantom read, data baru muncul saat query yang sama dijalankan ulang. Nah, contoh sederhananya ini studi cash ATM ya, itu misalnya ada saldo 1 juta, transaksi A menarik 500.000, transaksi B menarik 500.000. Tanpa locking, keduanya baca saldo awal 1 juta, keduanya update hasil bisa salah. Dengan locking, transaksi A mengisi data, transaksi B harus menunggu hasil jadi benar. Hubungan transaksi itu locking biasanya aktif selama transaksi. Lock dilepas setelah commit atau rollback yang tadi saya jelaskan tadi ya. Nah, selanjutnya kita deadlock ya. Deadlock ini itu penting banget dalam transaksi. Karena kenapa? Deadlock itu terjadi ketika dua transaksi saling menunggu sehingga tidak ada yang dapat melanjutkan proses. Dampaknya adalah transaksi gagal atau sistem menjadi lambat. Untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan cara mengakses data dengan rutan yang sama, membuat transaksi singkat mungkin, menggunakan locking secara bijak, dan memanfaatkan fitur deteksi deadlock dari database. Dengan cara tersebut mungkin deadlock dapat dikurangi. Nah, jadi itulah ya semuanya dampak deadlock. Ini cara mengatasi deadlocknya itu konsisten atau mungkin urutan akses data. Gunakan akses singkat mungkin, gunakan lock secara bijak, gunakan timeout, deadlock atau detection, gunakan level isolasi yang tepat, thread committer. Nah, ini contoh perbaikan menghindari deadlocknya, ini contohnya. Jadi tidak ada konflik urutan sama dengan aman pastinya. Jadi itu ya semuanya. Jadi demikian ya semuanya presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai SQL lanjutan dan manajemen database. Kesimpulannya, materi ini mengajarkan cara mengelola database secara lebih aman, cepat, dan efisien melalui menggunakan join, subquery, fungsi agregat view, index, trigger, transaksi, ACET, locking, dan deadlock. Jadi terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman. Sebelum itu saya sekali lagi mohon maaf sekali kepada Ibu dosen bahwasannya saya tidak bisa menampilkan facecam dikarenakan kamera saya lagi error, jadi saya mohon maaf sekali. Jadi saya bingung ya harus menampilkan bagaimana facecamnya. Terus mungkin di sini sebelum saya tutup ya, jadi semuanya mungkin semoga materi yang saya jelaskan dan praktek yang saya jelaskan dari semua ini, semoga Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian bisa memahami materi yang saya jelaskan barusan. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.